Ini jalur pasien yang akan datang ke IGD, baik ambulan maupun pasien. Selanjutnya pasien akan di screening oleh petugas triase primer. Kita oleh seorang perawat di sini. Ini daerah kita akan screening di sini untuk menentukan dia zonanya untuk yang gawat atau yang semi atau yang tidak gawat. Nah, seandainya pasien dinyatakan bahwa dia masuk yang life threatening atau mengancam nyawa, akan kita masukkan melalui pintu ini di zona merah. Nah, di sini akan diterima oleh dokter dan perawat di ruang zona merah. Terus di sini akan kita tempatkan di ruang zona merah yang lengkap dengan peralatan resusitasinya. Ya. Ya, terus ini aja tutup. Seandainya pasien dinyatakan oleh triase primer masuk ke area semi kritis, kita masukkan ruang zona kuning. Yang nanti akan diterima oleh petugas triase sekunder. Ini petugas triase sekunder. Ada triase sekunder petugasnya. Akan dievaluasi di ruang triase sekunder. Ruang sini pemeriksaan pasien susuk tadi ada ini sini udah masuk ke dalam akan kita bagi apakah itu daerah anak atau daerah kebidanan atau daerah yang harus di cohorting karena pandemi atau daerah bedah. Ini daerah zona kuning. Ya, ini daerah cohorting, daerah yang pandemi curiga dengan COVID. Ya, oke, terus ini daerah untuk pediatrik atau anak. Ini kita menuju daerah IW intermediate ward untuk pasien yang observasi. Ya, di sini ada 10 kapasitas di sini. Dan ini ruang radiologi konvensional yang ada di IGD. Ini tempat untuk pasien mendaftar, pasien baru mendaftar. Di sini ada admission center terdiri dari untuk pendaftaran rawat inap, pendaftaran pasien baru, dan untuk bed manager di situ. Dan di sini adalah untuk loket pembayaran. Ya. Ini adalah depo farmasi yang ada di IGD. Di sini, ya, depo farmasi. Standby 24 jam. Ya. Seandainya oleh triase sekunder pasien dinyatakan non urgent, jadi tidak gawat darurat, akan kita masukkan daerah zona hijau di sini.
pasien di dalam akan duduk saja karena mereka adalah walking patient. Kita IGD juga mempunyai 5 ambulan yang siap pakai, yang terdiri dari 2 ambulan gawat darurat, 1 Mercy dan 1 IS Premium, dan ada 3 ambulan transport, 2 IS Premium dan 1 Kia Travelo. Ya, ini ada posko ambulan di sini yang saya beri 24 jam yang siap untuk melayani permintaan ambulan. Seandainya oleh triase primer dinyatakan pasien ini perlu ruangan isolasi airborne atau ruang dekontaminasi yang paparan nuklir atau paparan kimia, akan kita masukkan ke pintu ruang isolasi dan dekontaminasi. Ya. Dia tersendiri dan nanti akan kita bikin safety line untuk tidak terpapar oleh masyarakat atau petugas kita. Ya. Ya, nanti akan masuk lewat pintu sini. Seandainya pasien itu dianggap oleh triase primer mengalami kontaminasi baik kimia maupun nuklir, akan kita masukkan ke ruang dekontaminasi di sini. Yang di sini ada buangan limbah yang tersendiri, baik nuklir maupun kimia di sini dengan bukaan yang tersendiri sesuai dengan paparan pada pasien. Ya. Mata dulu, mata dulu, mata dulu, mata. Seandainya pasien dinyatakan bahwa ini adalah isolasi airborne seperti COVID dan lain-lain, SARS, kita akan masukkan ruangan ini yang terdiri dari 3 bilik, ya. Bilik observasi penerimaan dan bilik anterum, dan di dalam ini ada bilik untuk penempatan pasien. Ya. Setelah pasien dinyatakan bersih dari kontaminasi, akan kita masukkan ke ruang isolasi pasca dekontaminasi. Ini ruang hijau, zona hijau yang untuk walking patient. Memang saat ini kosong karena digunakan sebagai poliklinik kontrol ISPA, kontrol COVID. Dan di sini ada beberapa ruangan, ya. Di sini ruang pasien yang hanya duduk saja. Kalau kita langsung kita ke triase primer, di sini nanti ada perawat yang akan mengecek kondisi pasien. Ini triase sekunder, dia akan periksa di sini, ya. Terus kemudian akan dikonsultasikan kepada dokter yang jaga di sini. Ya. Kemudian kalau butuh tindakan prosedur seperti misalnya pengambilan darah, inhalasi dan lain-lain, gitu, akan kita akan di sini, ya. Seandainya butuh untuk dilakukan pemeriksaan radiologi, ya, jangan ini radiologi, kita lakukan pemeriksaan radiologi di ruangan ini, ya. Kalau kita butuh pemeriksaan atau lakukan tindakan jahit, luka, dan pemeriksaan lebih spesifik oleh spesialis baik bedah maupun kebidanan ataupun ortopedi, akan kita tempatkan di ruangan ini. Ya. Yes, ya. Ini ruang CT scan yang untuk IGD, ya. Untuk baik angio pun bisa kita lakukan di sini. Kemudian ini ruangannya, ini ruangan CT scan-nya. Masuk. Ruang CT scan. CT scan-nya.
Enggak ada. Berapa sen nanti di scan-nya. Oke. Ada kan? Apa ini? Mau diisi air lagi. Oh, Dia mempunyai ruangan high care lantai 1 IGD ya. Itu untuk pasien-pasien yang membutuhkan ruang rawat inap yang klasifikasinya high care. Kita mempunyai di sini 13 bed, 13 tempat tidur di sini. Dan di sini ada nurse station-nya sebelah kiri. Ini nurse station. Ya. Ya. Ini 13 bed. 13 bed. Perawatnya nggak klasifikasi dari high care. Mempunyai IGD high care IGD lantai 2 sama dengan high care lantai 1 untuk kasus-kasus pasien dengan kriteria high care ya. Di atas lantai 2 ini kita mempunyai 21 bed di sana dengan 2 ruangan hemodialisa sito di situ ya. Oke, di atas ini pasien untuk ruangan high care lantai 2 IGD ya. Di sini beberapa kubikel ya. Salah satunya untuk pasien yang 21 bed tadi dengan ruang HD 2 pasien. Ini ruangannya dengan 21 bed. Ini nurse station. Ya, ruang HD berada di 2 kubikel di ujung. Ruang HD-nya. Ini 2 ruangan untuk hemodialisasi itu. 1 ruangan yang kedua ini. Itu pasien kebidanan, obstetrik maupun ginekologi akan kita masukkan di IGD, akan kita masukkan ke ruang ini. Ya, di sini ada nurse station di sini. Ini nurse stationnya, ya, nanti ada bidan dan di sini. Kemudian ini ruang perawat, ruang pemeriksaan. Ini ruang pemeriksaan. Dan ada 2 ruang pemeriksaan. Ya. Terus ini ruang pemeriksaan yang kedua ya, untuk kasus kebidanan dan untuk box untuk bayi kalau terjadi kelahiran di sini. Ini untuk pemeriksaan oleh dokter kandungan USG-nya. Oke, ya. Ya udah. IGD mempunyai ruangan khusus KDRT. Di sini kita sebut pusat pelayanan ibu dan anak. Kita sebut seperti itu, dan ruangan ini terpencil karena harus privasinya terjaga di ruang KDRT. Nanti di dalam ini akan diperiksa oleh dokter forensik dan akan ada tempat-tempat pemeriksaan khusus kasus-kasus KDRT baik dewasa maupun anak-anak. Baik, kita di ruang lantai 2 IGD, lantai 3 IGD sendiri kita punya ruang simulasi. Ruangan ini untuk melatih baik dokter maupun perawat yang bekerja di IGD untuk dilihat skillnya. Ini ada ruang simulasinya. Di sini ada kubikel untuk operator untuk memberikan kasus skenario. Dengan di depan sana itu adalah ruang simulasinya yang akan nanti teman-teman melakukan tindakan di situ, yang memang kita kaca ini adalah satu arah. Mereka nggak bisa lihat kita bisa lihat mereka, dan semua diatur dari sentral ruangan ini untuk semua skenario. Ya. Di sini akan ada manikin yang advance, ada monitor dan ada troli emergency untuk melakukan tindakan dan beberapa alat di situ untuk melakukan tindakan. Ya.
ini adalah ruang diskusi setelah dilakukan simulasi dan dilakukan tindakan. Mereka berdiskusi dengan konsultan-konsultan kita di sini setelah skenario itu selesai. Ya, ini yang tadi ruangan untuk simulasi tadi yang sifatnya satu arah. Jadi operator tadi kita nggak bisa lihat dari sini karena kaca ini satu arah. Ya. Semua suara yang ada di dalam sini ditangkap oleh speaker ini dan akan terdengar di ruang diskusi dan di ruang monitor tadi. Ya, gitu. Ya. IGD Fatmawati memang adalah IGD level 4 dengan rumah sakit tipe A yang persyaratan utamanya adalah ada onsite minimal 4. Kita punya 5 onsite: kebidanan, penyakit dalam, bedah, anak, dan anestesi. Ini adalah ruangan-ruangan para onsite tadi. Ya. Kita masing-masing akan ada di sini dan ini adalah ruang di ruang onsite tadi kita punya ruang discussion, ya, ruang diskusi di sini dan semua fasilitas untuk makan, istirahat, tidur ada semua di sini.